Penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tampaknya belum surut. Hari ini buruh dan juga Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia kembali menggelar aksi tepat di Hari Sumpah Pemuda. Narasi mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan juga DPR kembali disuarakan oleh mahasiswa. Sebetulnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa tepat di Hari Sumpah Pemuda ini, dan bagaimana kemudian Istana melihat aksi yang rasanya kok tidak berhenti-berhenti ini menentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan narasumber yang bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bagas Maropindra, Koordinator BEM seluruh Indonesia Jabodetabek Banten. Selamat malam, Bagas. Selamat malam, Mas. Baik, ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi Praitno, selamat malam, Bang. Selamat malam, Reinhard. Baik, kita masih menantikan Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden yang sebelumnya sudah akan bergabung bersama dengan kami. Nanti akan menyusul, jadi saya akan ke Bagas terlebih dahulu. Bagas, meskipun kita tahu aksi mahasiswa sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu kalau bicara soal menentang Omnibus Law Cipta Kerja, tapi di Hari Sumpah Pemuda ini adakah pesan khusus, maksud khusus yang ingin disampaikan, ingin ditekankan kepada pemerintah oleh mahasiswa, atau memang berjalan begitu saja sebenarnya? Oke, untuk aksi hari ini memang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tapi di lain sisi, turunnya kita kembali pada hari ini adalah sebagai upaya untuk bagaimana kita mewujudkan janji kita kepada rakyat yang di tanggal 20 kemarin kita sudah berjanji bahwa kita akan turun 8 hari lagi, karena sesuai dengan ultimatum yang kita sampaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, 8 kali 24 jam. Jadi sebenarnya ini adalah itikat baik kami untuk kemudian bagaimana kita sama-sama tetap mengawal Omnibus Law ini sampai benar-benar dibatalkan. Karena memang ketika saat ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda, jadi menjadi salah satu hal bagaimana gerakan mahasiswa ataupun gerakan pemuda harus tetap berjalan sampai kemudian harapan rakyat itu diakomodir oleh pemerintah. Kayak gitu, Mas, sebenarnya. Oke, tapi apakah rekan-rekan mahasiswa ini memang sengaja ya berbarengan dengan Sumpah Pemuda, kemudian memang mengambil momentum itu, atau memang kapanpun ya akan siap sebenarnya untuk melakukan aksi kalau bicara soal menentang Omnibus Law Cipta Kerja? Oke, kalau untuk berbicara mengenai hal itu, memang di hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda ya, tapi di lain sisi bukan hanya itu sebenarnya, bahwa kita telah berkomitmen akan selalu mengawal Omnibus Law ini sampai benar-benar dibatalkan. Melihat juga beberapa kali aksi yang sudah kita jalankan hampir di setiap pekan, kita menggelar aksi di istana ataupun di pusat pemerintahan di ibu kota, belum lagi di beberapa wilayah. Jadi artinya bukan hanya terlibat ataupun bertepatan dengan Sumpah Pemuda, tetapi ini adalah bagaimana harapan dan juga keinginan rakyat untuk dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi apa yang berbeda dengan aksi-aksi yang sudah teman-teman mahasiswa lakukan kalau kita bicara untuk menentang Omnibus Law Cipta Kerja yang beberapa hari yang lalu atau yang beberapa minggu yang lalu, dengan aksi yang dilakukan hari ini? Adakah yang berbeda? Adakah tuntutan yang berbeda, atau sebenarnya ini masih mengikuti saja, masih pada satu perjuangan yang sama dengan beberapa hari yang lalu? Oke, kalau untuk perbedaan ya, sebenarnya kalau untuk tuntutan kita itu sama, yaitu untuk bagaimana pemerintah menerbitkan Perpu terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ini. Tapi untuk di hari ini adalah bagaimana kita juga melakukan gimmick untuk sidang rakyat, dan juga munculnya itu adalah Sumpah Duka Mahasiswa Indonesia. Yang tadi sempat kita ngaungkan narasi pertama, bagaimana ke depannya itu melihat situasi sekarang, kita udah menghadiri beberapa kali ke istana, kita udah menggelar aksi juga dari berbagai wilayah di Indonesia, tetapi pemerintah masih belum bersikap, apalagi mengakomodir partisipasi dari masyarakat ya. Makanya pada hari ini kita menerbitkan sebuah Sumpah Duka Mahasiswa Indonesia terkait Undang-Undang Cipta Kerja ataupun tanggapan dari pemerintah yang tidak mengakomodir harapan dari rakyat. Oke. Baik, walaupun sebetulnya kalau bicara soal Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah sudah menyarankan atau mempersilahkan kalau ada yang kecewa dibawa ke MK saja. Tidak cukup sampai di situ menurut teman-teman mahasiswa? Menurut kami tidak cukup sampai di sana ya. Kenapa? Karena yang di sini adalah kita menunggu itikat baik dari Presiden ataupun pemerintah, khususnya bagaimana penolakan yang terjadi belakangan ini, apalagi pengawalannya itu dari bulan Maret, apalagi di bulan ini hampir di setiap pekan mahasiswa itu menggelar aksi dari berbagai wilayah termasuk juga di Jakarta. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana harapan pemerintah ataupun itikat baik pemerintah untuk kemudian menerbitkan Perpu. Jadi atau adakah judicial review dan lainnya, itu adalah sebuah opsi yang menurut kami sekarang itu adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan itikat baiknya terhadap
harapan dan juga penolakan yang terjadi berbagai wilayah, baik itu dari mahasiswa, masyarakat, buruh, dan elemen lainnya. Oke, oke. Jadi mendorong agar Presiden menerbitkan Perpu begitu ya? Benar. Oke, saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, apa yang Anda lihat Bang Adi Praitno dari gelombang demonstrasi soal Omnibus Law Cipta Kerja ini yang sebetulnya belum berhenti sampai kemudian mahasiswa juga masih harus turun ke jalan dan juga momentumnya hari ini adalah Sumpah Pemuda. Meskipun ini bisa dijadi berbarengan tadi seperti yang dikatakan oleh Bagas, tapi juga memang sudah menjadi niat mereka untuk tetap menuntut pemerintah agar menerbitkan Perpu. Apa yang Anda baca dari rentetan aksi-aksi yang terjadi belakangan ini, Bang? Ya, tentu saja demonstrasi yang terjadi belakangan ini bagian dari protes politik yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa, terutama terhadap Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, merugikan buruh, dan seterusnya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya begini, apakah tuntutan kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu ini harga mati atau tidak? Karena kalau dibaca secara umum misalnya Undang-Undang Omnibus Law ini tentu ada plus dan minusnya. Apakah memang totali secara tuntutan misalnya mahasiswa ini menolak keseluruhan undang-undang ini atau hanya menolak sebagian atau sejumlah pasal yang dianggap kontroversial? Karena misalnya ada undang-undang yang saya kira bagus isinya tentang perizinan untuk usaha gitu ya. Yang kalau dulu kan bikin usaha susahnya minta ampun. Tapi sekarang kan kemudian terpusat di pemerintahan pusat dan seterusnya. Itu mesti clear sebenarnya sebagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Yang kedua, sebagai sebuah strategi gerakan, apakah memang mahasiswa menjadikan jalanan sebagai satu-satunya opsi untuk melakukan protes dan pressure terhadap pemerintah dan DPR? Gitu ya, karena ini kan butuh jalan panjang dan upaya yang cukup serius, terutama untuk menjaga stamina gerakan politik teman-teman. Karena demo di masa pandemi begini kan bukan perkara gampang. Mobilisasi, mengajak aktivis, berkumpul di istana dan DPR, itu bukan perkara gampang. Kan ini yang sebenarnya memang harus dirawat stamina politiknya. Karena itulah misalnya, tentu harus ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya melobi pimpinan-pimpinan fraksi gitu, atau pimpinan-pimpinan partai yang sebenarnya cukup powerful untuk meninjau ulang soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Atau demonya jangan ke istana lagi deh, atau bukan ke DPR lagi gitu, tapi ke kantor-kantor partai politik yang selama ini memang berpihak kepada Omnibus Law. Kan jelas strategi perjuangan politiknya. Jadi teman-teman mahasiswa juga harus paham, suka tidak suka, negara ini kan sebenarnya sangat dikendalikan oleh partai politik. Ketua-ketua umum itu cukup otoritatif apakah undang-undang ini lanjut atau tidak sejak awal. Karenanya ini yang saya sebut sebagai sebuah strategi gerakan. Istana itu kan sebagai satu simbolisasi, di situ ada presiden. DPR itu hanya sebatas simbolisasi, di situ ada wakil rakyat yang memutuskan kebijakan Undang-Undang Omnibus Law. Tapi ingat, yang bisa mengendalikan eksekutif dan legislatif ada partai politik namanya. Itu jangan dilupakan. Karena anggota dewan, termasuk eksekutif yang ada di dalamnya, itu kan petugas partai. Semua harus tunduk dan patuh terhadap partai politik. Ini yang saya sebut sebagai harus ada strategi lain sebenarnya yang coba untuk dilakukan oleh mahasiswa. Selain datang ke istana, selain datang ke TPR, temui pimpinan-pimpinan partai politik, di mana mereka sebenarnya suaranya lebih didengarkan oleh istana dan oleh DPR gitu ya. Jadi ini yang saya kira soal strategi gerakan politik saja sebenarnya, Mas Reinhardt. Untuk kedepannya memang tinggal bagaimana stamina politik teman-teman mahasiswa ini tetap dirawat untuk mengadvokasi berbagai keputusan-keputusan politik yang dianggap merugikan rakyat ini, gitu ya. Itu penting sebenarnya. Oke. Tapi kalau dari sisi pemerintah, dari sisi istana, bagaimana Bang Adi Praitno melihatnya? Ini kan tampaknya pemerintah memang masih sama saja ya sikapnya dari terakhir yang disampaikan oleh Presiden, kemudian dilanjutkan oleh para menteri untuk ya silakan saja dibawa ke MK jika memang ada yang kecewa. Iya, memang ada yang kemudian sejumlah pihak membawa ke MK, tapi bagi sebagian yang lain dirasa kok sampai di situ saja kemudian sikap seorang presiden menyikapi gelombang demonstrasi penolakan ini begitu besar, hanya di ujungnya hanya silakan bawa ke MK saja. Undang-undang ini sudah disahkan antara DPR dan pemerintah. Tentu nggak mungkin direvisi di tengah jalan. Tentu tidak mungkin dibatalkan judicial review sebelum dilaksanakan. Kan begitu logikanya. Karena itulah yang saya kira harus dipahami oleh publik, bahwa soal-soal Omnibus Law, kebijakan yang ada ini adalah bagian dari salah satu janji politik Presiden
2019 lalu ketika kampanye politik yang mencoba untuk merampingkan sejumlah regulasi yang dianggap menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Jadi agak susah sebenarnya undang-undang ini dibatalkan oleh Presiden dalam waktu dekat ini. Itu yang saya sebut sebagai satu gerakan politik mahasiswa. Ini harus kontinu, nggak bisa sekali dua kali, harus jadi, Mas Reinhardt. Kita ingat betul, menjatuhkan rezim Soeharto itu butuh waktu sekitar 32 tahun. Begitupun dengan protes-protes jalanan yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa, ribuan buruh untuk melawan satu undang-undang yang dianggap tidak merayat. Tentu butuh konsistensi dan stamina politik yang perlu dirawat. Baik, kita jeda dulu, Bagas dan juga Bang Adi Praitno. Nanti kita akan bergabung dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan. Kita akan dengar apa kemudian pendapat dari Istana melihat gelombang demonstrasi yang masih terjadi dan juga aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Sudah bergabung bersama dengan kami Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf presiden. Bang Ali Mohtar, selamat malam Bang. Selamat malam Rehan. Baik, ada Bang Adi Praitno, ada Bagas juga. Ini yang tadi ke Istana Bang, perwakilan dari mahasiswa yang lagi-lagi meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu, membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bang Ngabalin, ini aksi mahasiswa tetap dilakukan, demonstrasi juga terus berlangsung menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana sebetulnya sih Istana melihat rentetan aksi ini, Bang Ali Mohtar Ngabalin, dan juga tuntutan mahasiswa soal terbitkan Perpu untuk mengganti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Yang pertama, Presiden yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan penuh, Presidenlah yang memiliki hak dan kewenangan subjektif dalam melihat satu masalah apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu layak diterbitkan atau tidak. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kewenangan itu kecuali Presiden Joko Widodo. Itu perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, kenapa dari awal kemudian dari berbagai macam kesempatan, saya juga 2 kali datang ke DPR, kemudian datang ke beberapa universitas, kemudian menyampaikan agenda-agenda penting pada saat pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Karena pengalaman kita di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ya, pada waktu itu di Badan Legislasi, dan sekarang saya ada di pemerintahan di Istana. Ruangan itulah yang sangat amat terbuka untuk kita boleh berdebat dengan seluruh macam argumentasi kita. Supaya apa? Supaya bisa memberikan masukan kepada, baik secara langsung kepada parlemen, maupun kepada pemerintah, maupun kepada orang-orang yang sedang membahas tadi. Saya mohon maaf, saya tidak mengikuti segmen pertama pembahasannya, tapi saya mau bilang bahwa momentum inilah maka partisipasi publik dan masyarakat itu menjadi penting. Pada waktu RUU ini dibahas, kita boleh berbeda. Kita boleh bertentangan dan kemudian melakukan apa saja, sepanjang di atas konstitusi yang mengatur kita. Tapi ketika RUU ini telah menjadi satu keputusan pemerintah dan DPR, jangan lupa DPR itu adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia. DPR itu adalah institusi negara. Maka kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, maka kita melihat ini sebagai satu keputusan kita bersama. Itulah sehingga berkali-kali juga kami sampaikan tentang manfaat-manfaat dari rancangan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini untuk kepentingan masa depan, bla 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 bla, dan seterusnya. Oke, baik. Gitu. Baik, Bang Ali, secara khusus Anda melihat gerakan mahasiswa yang dilakukan ini seperti apa? Apalagi ini menentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Istana. Apa tanggapan Anda, Bang Ngabalin? Dari awal saya bilang, dari awal saya katakan, orang-orang yang ikut menumpang dan mendompleng dari aksi-aksi mahasiswa yang begitu bersih, tulus dan ikhlas, ini yang harus dibabat habis. Mereka mengacaukan situasi keamanan, kemudian mengacaukan mahasiswa yang memiliki idealisme yang tinggi. Semua yang dilakukan oleh mahasiswa dalam sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia itu selalu memberikan manfaat terbesar bagi kehidupan dalam politik maupun demokrasi di tanah air. Itu juga yang negara memberikan jaminan. Undang-Undang 28 huruf E ayat 3 menjelaskan tentang kebebasan berpendapat.
Kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengatur tentang bagaimana tata cara orang berpendapat dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak saja sebagai pemerintah, sebagai orang bekas mahasiswa, bekas kita di jalan, bekas di penjara. Maka kemarin kan saya bilang, orang-orang yang berteriak untuk kepentingan demonstrasi dari awal bicara tentang Undang-Undang Omnibus Law, kemudian tiba-tiba bicara tentang turunkan Jokowi, bicara tentang khilafah, bicara tentang apa lain-lain sebagainya terkait dengan masalah tegakan lain-lain sebagainya. Ini menurut saya ini yang berkali-kali saya bilang, jangan sampai menggunakan tata cara yang bertentangan dengan demokrasi, karena Anda pasti menjadi sampah-sampah demokrasi di Republik ini. Begitu, Renhat. Baik, saya ke Bagas. Bagas, ada yang ingin Anda tanggapi dari apa yang disampaikan Bang Ali Mokhtar Ngabalin? Mumpung ada Bang Ali, bisa disampaikan? Ya, saya mungkin menanggapi pertama bahwa Bang Ali Ngabalin harus tahu bahwa gerakan mahasiswa terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya 1 ataupun 2 pekan ini ya, tapi lebih daripada kita mulai itu dari bulan Maret, di saat pembahasannya itu memang masih di DPR. Dalam artian di sana partisipasi publik dari mahasiswa juga tidak dilibatkan di sana. Dan kemudian juga tadi saya mendengar terkait adanya gerakan mahasiswa ini adalah sampah demokrasi ataupun mendompleng ada yang menunggangi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bang Ali, apakah ada bukti kenapa Bang Ali menyatakan bahwa aksi gerakan mahasiswa itu adalah mendompleng dan menunggangi? Karena selama yang kami tahu bahwa tidak, kami memastikan bahwa kami tidak ditunggangi oleh pihak manapun, dibayar oleh pihak manapun, itu tidak pernah. Selain dari kemudian harapan rakyat dan juga ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Ini yang mungkin saya tanyakan ke Bang Ali. Silakan, Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Juga penunggangan ini. Bagas, dari awal bukan saja malam ini, dari beberapa kesempatan di hampir seluruh media, saya selalu mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah sebuah perjuangan ideologi dan demokrasi yang mereka lakukan. Jangan ada pihak-pihak yang mendompleng, ada pihak-pihak yang mencederai perjuangan mahasiswa. Kenapa? Karena mereka berdemonstrasi, ya, ada orang yang berdemonstrasi berteriak tentang Undang-Undang Omnibus Law, ujung-ujungnya mereka berteriak tentang turunkan, jatuhkan Presiden Joko Widodo, tegakkan khilafah, kemudian berbagai macam bentuk diksi dan narasi yang sama sekali bertentangan dengan demokrasi di tanah air. Itulah yang saya selalu mengatakan. Anda tidak boleh mengotori demokrasi di tanah air karena Anda pasti masuk dalam sampah-sampah demokrasi. Bagi mahasiswa adalah perjuangan yang luar biasa sepanjang demonstrasi itu dilakukan dengan ketentuan dan undang-undang yang ada di tanah air. Saya berkali-kali mengatakan itu dan saya tidak khawatir. Karena kita percaya dengan perjuangan mahasiswa, kami pernah menjadi mahasiswa, kami pernah di penjara, dan kami berkali-kali ada di jalan. Tapi tidak pernah diganggu oleh siapapun. Karena pikiran dan gerakan mahasiswa itu menjadi satu gerakan terbesar dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saya tidak menyebutkan mahasiswa dalam diksi yang tadi Adinda sebutkan. Baik, Bang Ngabalin, tapi kalau kemudian yang ditanyakan oleh Bagas, apakah ada bukti kalau memang misalnya ada gerakan mahasiswa atau gerakan demo yang kemudian ditunggangi? Ini kan yang kemudian masih menjadi diskusi yang masih dibahas sampai dengan hari ini, Bang Ngabalin. Karena kemarin kan kita tahu, 2 yang turun kelompok paling besar, mahasiswa dan buruh. Ada orang juga berdemonstrasi, dan itu adalah hak mereka dalam berpendapat di depan publik, di jalan, dijamin oleh undang-undang, bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tidak dalam konteks Anda berteriak untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Apa urusannya? Berarti Anda tidak mengerti tentang demokrasi. Arahan itu tidak kepada buruh. Karena saya tahu apa yang mereka lakukan adalah untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Begitu juga mahasiswa sebagai representasi masyarakat dan publik. Tapi itulah yang saya katakan, kan kita tahu dengan terbuka. Ada orang-orang yang melakukan demonstrasi dengan cara anarkis. Membakar harta-harta, mengganggu situasi keamanan dalam negeri. Mereka berteriak bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan ketatanegaraan di tanah air. Apa kita biarkan itu? Nanti setelah mereka ditangkap, setelah polisi melakukan tindakan, kemudian baru mereka menyebutkan ini adalah kriminalisasi ulama dan lain-lain sebagainya. Atau melakukan kriminalisasi di tempat-tempat yang lain. Saya tidak pernah khawatir untuk harus berteriak terus untuk kepentingan
bangsa dan negara ini dalam hal-hal penegakan demokrasi dan hukum di tanah air. Baik. Bang Abalin tahan di situ, nanti saya akan ke Bagas untuk menanggapi dan juga merespon apa yang tadi Bang Adi Praetno sempat tekankan. Mungkinkah kemudian gerakan mahasiswa ini juga punya cara-cara yang lain selain di jalanan, misalnya melobi para ketua umum partai politik atau anggota DPR agar kemudian suara itu bisa lebih didengar, tidak hanya kemudian hanya melakukan aksi demonstrasi saja. Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Bagas Maropindra, Koordinator BEM SI Jabodetabek Banten. Bagas, bagaimana Anda merespon tadi yang disampaikan, poin-poin disampaikan oleh Bang Ali Mohtar Ngabalin, dan juga soal mengganti strategi perjuangan mahasiswa, tidak hanya kemudian hanya demonstrasi saja, tapi juga cara-cara yang lain yang mungkin juga ujungnya adalah bisa didengarkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa. Oke, pertama saya menanggapi dulu terkait yang tadi yang sempat di awal saya tanyakan adalah bagaimana bukti atau adakah bukti dari Bang Ali terkait adanya aksi mahasiswa yang ditunggangi atau tadi ya berbicara menurunkan presiden ataupun khilafah. Karena sejauh ini yang kami tekankan bahwa dari gerakan khususnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak pernah kemudian narasi yang kita keluarkan itu adalah narasi turunkan presiden, apalagi khilafah dan segala macam. Murni narasi kita itu adalah narasi dari rakyat. Dalam artian adalah kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat yang saat ini tidak diakomodir. Kita bisa melihat buktinya bahwa bagian mana yang tidak diakomodir. Kalau dari kita mahasiswa adalah menolak secara menyeluruh. Dari awal kita sudah menekankan bahwa undang-undang ini secara formil gitu. Dan buktinya apa? Buktinya adalah bagaimana gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat dan buruh itu tidak hanya di Jakarta doang, tidak hanya di istana, tidak hanya di DPR, tapi bagaimana di setiap wilayah juga melakukan gerakan mahasiswa ini dari Sumatera, Kalimantan, Bali Nusa dan lain sebagainya. Dan juga bahkan untuk sampai saat ini gerakan kita itu akhirnya di Kalimantan Selatan misalnya ada 2 orang mahasiswa yang kemudian ditahan gara-gara menyuarakan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya adalah konsisten yang kita lakukan terkait gerakan ini itu jauh dari yang namanya aksi ditunggangi. Oke. Apalagi narasi untuk menurunkan presiden atau khilafah. Nah, Bang Ngabalin mungkin bisa melihat, nah ketika memang kita mahasiswa memang tidak ada narasi turunkan presiden atau khilafah, nah kenapa kita tidak diakomodir? Diakomodir oleh presiden yang kemudian melihat gerakan mahasiswa yang belakangan ini gencar penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law ataupun Cipta Kerja ini. Kalau cara yang lain yang tadi disampaikan oleh Bang Adi Praetno bagaimana, Bagas? Kalau cara yang tadi disampaikan adalah bahwa sekarang itu yang tadi sudah ditekankan lagi bahwa kita itu menunggu itikat baik dari seorang kepala negara, dari seorang presiden, bagaimana membatalkan undang-undang yang mendapat penolakan begitu besar dari masyarakat, dari Sumatera yang tadi sudah disebutkan. Nah, jadi kalau seandainya mengarahkan gerakan mahasiswa ini kepada pimpinan partai, kepada DPR ataupun lain sebagainya, yang kita tekankan adalah dengan situasi penolakan besar-besar yang ini harusnya presiden yang menanggapi secara langsung dengan dibatalkannya ataupun diterbitkannya itu peraturan pusat. Baik, sebelum ke Bang Adi, ini bicara soal pimpinan partai, yang jelas ada pernyataan menarik dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mungkin saja ini juga dialamatkan bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada hari ini dan juga beberapa hari yang lalu. Kita dengarkan berikut ini. Anak muda kita, saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Baik, hanya demo saja, Bagas, apa tanggapan Anda terkait dengan itu? Oke, semoga ini Ibu Megawati juga mendengar pernyataan saya ya, bahwa ini cukup keliru kenapa menganggap mahasiswa cuma partisipasi kepada pemerintah ataupun kepada negara itu cuma demo saja. Sementara yang kita lakukan sebagai mahasiswa juga ada Tridharma Perguruan Tinggi, bagaimana kita hadir ke masyarakat untuk kemudian mengisi kekosongan-kekosongan yang seandainya pemerintah tidak sampai kepada masyarakat dengan adanya pengabdian, kemudian desa binaan, dan lain sebagainya. Kemudian juga di lain sisi adalah bagaimana kehadiran kita kepada masyarakat ini
itu untuk mengakomodir apa sih sebenarnya harapan masyarakat. Dengan kekosongan-kekosongan yang pemerintah itu tidak sampai kepada rakyat, kita mahasiswa yang masuk ke dalam kekosongan-kekosongan itu. Gitu. Nah, ini pernyataan Ibu Megawati menurut saya cukup sangat keliru dan semoga Ibu Megawati bisa mendengar ini ya. Baik. Dan Ibu Megawati seharusnya bisa melihat bagaimana situasi di lapangan gitu. Jangan hanya kemudian mencap dari balik ruangan saja ataupun di ruangan dia. Baik. Itu sih menurut saya tanggapan terkait pernyataan Ibu Megawati. Ya. Baik, Bang Adi Praitno, perlukah pemerintah kemudian paling tidak mengakomodir, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan, baik tidak hanya mahasiswa, tapi pihak-pihak yang kemudian masih keberatan, masih tidak terima dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sampai dengan hari ini? Tentu tidak bisa dibaca hitam putih soal setuju atau tidak dengan tuntutan publik itu, Reinhard. Karena tentu pemerintah dan DPR tidak mungkin mempertaruhkan semua kredibilitasnya. Undang-undang ini baru disahkan, kemudian dibatalkan. Tentu ada jeda, sekalipun nanti berbagai protes dan masukan dari mahasiswa dan buruh itu juga akan dilakukan. Nah ini yang sebenarnya buying time bagi saya, bahwa gerakan mahasiswa, gerakan buruh ini sedang ditakar sejauh mana konsistensi gerakan politik mereka ini ke depan. Kalau berhenti pada gerakan 28 September misalnya, hanya sekedar memperingati Sumpah Pemuda demo dan berhenti, tidak ada itu lagi, ya tentu suara-suaranya ini tidak akan dianggap lagi. Itu yang saya bilang bahwa stamina gerakan politik perlawanan mahasiswa dari luar jalanan itu penting untuk dijaga konsistensinya. Karena tidak mudah memobilisasi dukungan politik itu untuk datang ke istana, untuk datang ke DPR, menolak undang-undang yang sebenarnya ini cukup jelimet ya untuk diselesaikan. Kenapa saya misalnya mengusulkan untuk melakukan lobby dengan sejumlah parpol dan yang lainnya? Saya mencoba untuk menggunakan teori sistem. Negara ini ada eksekutif, ada legislatif, ada gerakan civil society, ada kemudian pers dan mahasiswa. Nah, presiden betul cukup otoritatif memutuskan segala keputusan politik di negara ini. Tapi ingat, presiden ini dalam banyak hal sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh partai politik. Nah itu yang saya sebut bahwa pelurunya jangan hanya kepada presiden. Dalam konteks inilah pentingnya bagaimana partai-partai itu dilobi, diyakinkan. Begitu juga pimpinan-pimpinan fraksi yang ada di DPR, pimpinan-pimpinan komisi yang ada di DPR. Mereka juga punya suara sebenarnya. Bagaimana undang-undang yang dianggap merugikan ini bisa dievaluasi dan mungkin saja bisa dibatalkan. Makanya ke depan apakah suara mahasiswa, suara buruh akan didengarkan oleh presiden? Ini sangat tergantung bagaimana konsistensi gerakan politik teman-teman itu dilakukan. Itu yang saya sebut dalam berbagai kesempatan. Jadi aktivis itu tidak bisa musiman, Mas Reinhard. Sekali, dua kali, kun fayakun harus jadi. Nggak bisa. Butuh stamina gerakan politik yang harus dirawat. Hari ini gagal, besok kembali lagi. Besok gagal, besok dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Kita ke Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, terakhir apakah kemudian akan diakomodir atau didengar apa yang tadi juga disampaikan oleh Bagas dan juga sejumlah kalangan oleh Presiden Joko Widodo? Bang Ngabalin, singkat. Ya, saya mau bilang bahwa Presiden dan pemerintah confirm untuk tetap melihat keputusan undang-undang Cipta Kerja ini adalah untuk kepentingan masa depan generasi baru Indonesia dalam menyongsong bonus demografi tahun 2030 akan datang. Undang-undang Cipta Kerja ini adalah wajah baru Indonesia dengan angkatan muda yang lebih baik. Karena itu pemerintah dan Bapak Presiden memiliki konsentrasi yang full dalam mempersiapkan peraturan pemerintah, peraturan Presiden yang insya Allah akan beliau tanda tangani dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan karena ini adalah suatu keputusan institusi negara Bang Ngabalin, untuk kepentingan bangsa dan negara. Bang Ngabalin, maaf saya potong. Kapan Presiden akan tanda tangan, Bang Ngabalin? Insya Allah Presiden akan menandatangani ini. Ya. Tidak jadi hari ini ya atau kapan? Kita besok kan semua orang libur, tapi kami tetap ada di kantor dan terus mengikuti perkembangan yang ada. Dan saya tetap mau katakan bahwa mari masih ada ruang dan waktu untuk kita bisa berargumentasi di negara demokrasi yang sangat terbuka ini. Sayang sekali. Saya mengucapkan bravo untuk teman-teman mahasiswa dan buruh. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa
membicarakan. Ya, untuk sayang kepentingan sekali bangsa dan waktu negara. kita terbatas, tapi mudah-mudahan mungkin setelah ini Bang Abalin dan Bagas mungkin bisa janjian untuk membahas dan berdiskusi lebih lanjut begitu ya, agar saling mendengar satu sama lain. Senang hati, Renhat. Saya besok masih ada di kantor dari jam 8 sampai jam 5 Oke, sore. dan mungkin Insya Allah. didampingi juga oleh Bang Adi Praitno di sana untuk melengkapi diskusi semakin menarik. Dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang hati. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Ali Mokhtar Ngabalin, terima kasih Bang Adi Praitno, terima kasih Bagas, juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Barack Obama mengkritik sikap Presiden Donald Trump terkait dengan pandemi COVID-19. Kami akan segera kembali sesaat lagi.